Kami dari kelompok 8 kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Raya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul statistika. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya S. Arno Purba. Saya Septa Sri Udina Barus. Saya Raimundo Putra Senaba. Saya Robinur Saragi Seluruh. Sekian perkenalan kami. Pengertian statistika ialah ilmu yang pelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Penyajian data dibagi menjadi dua, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal disajikan dengan tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Dan dalam kelompok, data kelompok dibagi menjadi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Penyajian data tunggal diantaranya yang pertamanya tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasanya disebut frekuensi tunggal karena harus langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberi data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nilai, sedangkan kolom yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan nilai 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensi diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka akan diisi dengan 3. Dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkan dalam bentuk batang atau peta pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian selanjutnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat semakin tinggi batangnya, semakin tinggi frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan pada membaca tabel, tapi sulit menentukan frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita tahu bahwa data yang bernilai 17 yang paling sedikit, tapi tidak mudah untuk mengetahui berapa banyak datanya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis dalam bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu, kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk keseluruhan nilai data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak seluruh jumlah data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12, sehingga untuk menentukan sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan ruas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 yang paling banyak karena ruasnya yang paling besar. Yang kelima, diagram batang daun.
Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Yang kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu, disebut dengan data berkelompok. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama adalah nilai, dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama, sebagai contoh 1-5, 6-10, dan seterusnya, sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 30. Nilai 1-5 ada sebanyak 3, jadi frekuensinya dengan 3. Nilai 6-10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11-15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya data batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah, sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah, sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas kelas yang berdekatan, atau boleh juga selisih batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berhimpit. Semu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan tepi tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada 2 macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai dari 10,5 di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai dari kurang 15,5, 8 tambah 5 tambah 3 atau 8 ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya, jadi ada 16, dan seterusnya.
Jika dibuat grafik yang menyatakan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8 dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang bernilai 20,5 di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 25,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya. Jadi ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27 dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga sebagai ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Ini kita akan membahas ukuran pengumpulan data berkelompok. Yang pertama, setelah kita melihat data di depan, kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata dengan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI, yaitu dengan nilai 45,5 ditambah 333 ditambah 589,5 tambah 830,5 ditambah 940,5 ditambah 573 per 44. Setelah itu, dengan jumlah semua nilai ini 3312 per 44 sama dengan 75,27. Jadi nilai rata-rata di atas adalah 75,27. Sekarang kita akan mencari median. Median dengan rumus ME sama dengan TB ditambah B kali setengah kurang F per FI. Dengan nilai ME sama dengan 70,5 ditambah B kali 22 kurang 10 per 11. ME sama dengan 70,5 ditambah 5,45. ME sama dengan 75,95. Jadi nilai median dari data di atas adalah 75,95. Sekarang kita akan mencari modus. Modus dengan rumus MO sama dengan TB ditambah P D1 per D1 tambah D2. MO sama dengan 70,5 ditambah 10 kali 2 per 2 tambah 10. MO sama dengan 70,5 ditambah 10. MO sama dengan 80,5. Jadi nilai dari modus data di atas adalah 80,5. Sekian persentase dari ukuran pemusatan data berkelompok.
Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan ukuran pengelompokan data. Di mana ukuran pengelompokan data itu dibagi dua, yaitu kuartil dan juga desil. Kuartil adalah ukuran letak membagi data yang telah diukur menjadi 4 bagian. Dari garis triangle ini ada 3 garis, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Di mana Q1 itu ini kuartil bawah, Q2 itu sama dengan median, dan Q3 itu kuartil atas. Yang B adalah desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur menjadi 10 bagian. Rumus kuartil ada 3. Q1 sama dengan TB Q1 tambah P dalam kurung sumber 4N kurang F Q1 per F Q1. Q2 sama dengan TB Q2 tambah P sama dengan setengah N kurang F Q2 per F Q2. Ini Q2 nya sama dengan median. Q3 sama dengan TB Q3 tambah P dan kurung 3 per 4N kurang F Q3 per F Q3. Saya akan membuat contoh soal ini. Soal ada dalam gambar ini. Hitam itu kuartil. Satu dulu. TB sama TB tambah P dalam kurung 1/4 N kurang F Q1 per F Q1. Q1 sama dengan 60,5 tambah 10 berarti 1/4 N itu berarti itu 11 dikurang 9 kurang 7 per 9 sama dengan 60,5 tambah 4,4 sama dengan 64,9. Kita lanjut ke Q2. Q2 sama dengan TB Q2 tambah B. Ini sama kayak median lagi. Setengah N kurang F Q2 per F Q2. Maka didapat TB itu 70,5 tambah 10 22 dikurang 16 per 11 sama dengan 70,5 ditambah 5,45 sama dengan 75,95. Q3 sama dengan TB Q3 tambah B 3 per 4 N kurang F Q3 per F Q3 sama dengan TB 80,5 tambah 10 kurang 33 kurang 27 per 11 maka didapat 80,5 tambah 10 tambah 5,45 sama dengan 85,95. Masih ada lagi itu contoh soal desil, yaitu D1 sama dengan TB D1 tambah P dalam kurung 1/10 N kurang F D1 per F D1 berarti D sama dengan 50,5 tambah 10 bagi karena dicatat 1/10 itu 4,4 karena dikali 44 dikurang 1/6
sama dengan 50,5 tambah 10. 10 kali 0,56 sama dengan 56,1. Sekian penjelasan dari ukuran pengelompokan data. Terima kasih. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku merupakan nilai atau ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan. Rumus dari simpangan baku adalah S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar atau X rata-rata dikuadratkan per N. Dengan S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan nilai data KI atau nilai data yang mau dicari simpangannya. Dan selanjutnya X bar sama dengan mean atau rata-rata. Dan N sama dengan banyaknya data. Oke. Yang selanjutnya adalah simpangan ragam yang disimbolkan dengan S kuadrat. Dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma F kali XI dikurang X bar kuadrat per N atau banyak data. Dengan X kuadrat sama dengan simpangan ragam. Yang ketiga adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR dengan rumus SR sama dengan sigma FI nilai mutlak XI dikurang X bar per banyak data. Dengan XR sama dengan simpangan rata-rata. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat.